kasih ya udah mampir ke channelku. Kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 365 Day. Film ini menceritakan tentang kisah Massimo, seorang pemimpin mafia yang sangat tergila-gila mencintai seorang wanita. Pasti penasaran kan sama kelanjutan cerita cinta Massimo? Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, enjoy. Terlihat beberapa orang sedang bertransaksi sebuah bisnis penjualan anak. Namun, di sini Pak Martin sebagai pemimpin keluarga mafia menolak akan bisnis itu. Dan ini adalah Mario. Dia merupakan tangan kanan dari Pak Martin. Dan ini Massimo. Dia adalah anak tunggal dari Pak Martin, calon penerus pemimpin keluarga mafia Martin. Di sini Massimo sedang memperhatikan seorang wanita, dan dia bernama Laura. Di saat Massimo ngobrol dengan ayahnya, tiba-tiba Massimo pun ikut tumbang karena pelurunya tembus dan mengenai perutnya. Jadi, penembakan itu terjadi karena Pak Martin menolak bisnis penjualan anak. Beberapa tahun kemudian, terlihat Laura sedang liburan bersama pacar dan teman-temannya. Nah, si botak ini nih pacarnya si Laura. Słuchaj, tu morze, tam śnieg. Dziękuję Ci bardzo. Tanpa Laura sadari, dia telah diikuti oleh Massimo. Laura pun tertangkap dan dibawa oleh Massimo. Di sini Massimo menjelaskan bahwa wajah Laura selalu membayang-bayangi pikirannya dan selalu memimpikan Laura di setiap tidurnya. Karena sebelum tertembak, hal terakhir yang dia lihat adalah wajah Laura. Hingga akhirnya, Massimo pun mencari-cari Laura dan berambisi ingin memiliki Laura sepenuhnya. Massimo memberikan waktu Laura untuk sepenuhnya mencintainya tanpa paksaan. Kemudian, Massimo memberikan foto-foto pacar Laura yang sedang berkembang biak dengan orang lain. Massimo berjanji akan membahagiakan Laura. Apapun yang Laura inginkan akan dia kabulkan. Asal dengan syarat Laura harus penuh hati dan tulus mencintai Massimo. Di sini Laura tetap menolak, karena dia tidak sedikit pun tertarik dengan Massimo. Tapi, Massimo mengerti akan hal itu, bahwa cinta tidak akan tumbuh secara langsung. Cinta membutuhkan waktu dan pengorbanan. Anjay, so puitis sekali si Massimo ini ya. Bos mafia lagi mabuk cinta. Pagi pun tiba. Massimo menjelaskan bahwa Laura akan dilayani semua keperluannya oleh Dominic. Laura dengan senang hati berbelanja. Ya pastilah ya, dengan senang hati berbelanja gratisan mah. Aku juga begitu. Oke. Dengan mengenakan gaun barunya, Laura pun makan malam bersama Massimo. Di sini, udah agak nampak ya si Laura jatuh hati pada si Massimo. Pagi pun kembali tiba. Setelah bangun, mereka langsung mandi bareng namun dengan shower yang berbeda. Hebat. Di sini, Massimo menjelaskan pada Laura bahwa dia tidak akan berniat memperkosa ataupun melecehkan Laura. Karena Massimo ingin mereka melakukannya dengan suka sama suka, tanpa ada unsur pemaksaan. Baguslah ya, bos mafia kan biasanya identik dengan pelecehan pada wanita, karena adanya kekuatan dan kekuasaan. Namun berbeda dengan si Massimo ini ya. Bager.
Dominic menjemput Laura untuk pergi ke sebuah klub malam, karena Massimo sedang berbisnis dengan kelompok mafia lain di klub itu. Namun saat Dominic pergi sebentar dan meninggalkan Laura sendirian, Massimo melepaskan Laura dari pria itu. Kemudian, scene pun berpindah pada sebuah perahu mewah. Di sini Laura mendengarkan obrolan Massimo dan Mario. Mario mengatakan bahwa orang kemarin malam yang mengganggu Laura adalah anak dari pimpinan kelompok rekan bisnis kelompok Massimo. Dan orang itu meninggal siang ini karena luka tembak oleh Massimo. Dan Mario menjelaskan bahwa mereka menginginkan nyawa dibayar nyawa. Saat mendengar itu, Laura langsung pergi dan mencoba bunuh diri dengan lompat dari perahu. Namun Massimo menolongnya. Massimo menjelaskan bahwa dia tidak ingin kehilangan Laura. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan hidup Laura. Akhirnya setelah sekian lama, hati Laura pun terenyuh dengan ketulusan hati Massimo. Dan mereka pun berkembang biak. Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Cie, selamat ya Massimo. Oke. Karena sudah mencintai satu sama lain, akhirnya Massimo pun melamar Laura dan akan menjadikannya sebagai istri. Yalah, harus gitu ya, biar nggak jadi dosa berkembang biaknya kalau udah resmi jadi suami istri mah ya. Halal mah endol. Saat Laura meminta keluarganya agar bisa hadir di acara pernikahannya, Massimo tidak mengizinkannya, karena dia tidak mau mertuanya tahu apa pekerjaan menantunya. Laura meminta agar ditemani atau diwakili oleh temannya. Setelah temannya tiba, mereka langsung pergi ke salon dan bersenang-senang sebelum menjelang pesta pernikahan Laura. Si general manager w Prestonie. Nie. Laura pun mendatangi sebuah galeri gaun pernikahan. Di sana, dia memilih gaun untuk pernikahannya. Saat mereka melakukan perjalanan pulang, Mieszkałabyś trochę na Sycylii. Nie wiem. Laura pun menelpon Massimo dan mengabari bahwa dia sudah memilih gaun pernikahannya dan sangat senang sekali. Honey. How long does it take to try on? Namun di saat yang bersamaan, Mario mengabari Massimo bahwa rekan bisnisnya akan membunuh Laura. Di saat itu pun, telepon dari Laura terputus. Duh, kasihan banget sih Massimo ya. Udah lama-lama bersabar membuat si Laura benar-benar tulus mencintainya. Pas si Laura udah mencintainya dan akan menikahinya, malah dibunuh. Nah, di sini aku nggak tahu sih gimana si Laura dibunuh, apakah dibom atau di sniper. Soalnya dalam filmnya pun nggak dijelaskan. Hanya saat mobil Laura masuk terowongan, secara bersamaan teleponnya pun langsung terputus dan mobil polisi pun langsung mendatangi terowongan itu. Begitu. Dan akhirnya film pun selesai. Kalau kata Om John IQ 7 mah ending yang sangat memafiakan.